yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. .4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Jumat 26 September 2025. Nah pendengar, di acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, insan yang diutus Allah sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Akhlak beliau bukan hanya menjadi pedoman bagi kehidupan spiritual, tetapi juga menjadi fondasi dalam interaksi sosial, memperkuat rasa cinta, hormat, dan juga keadilan di tengah masyarakat. Nah, tema yang kami hadirkan di pagi hari ini seputar akhlak Nabi Muhammad SAW bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang merupakan dosen di Fakultas Usuluddin dan juga Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti boleh ya menghubungi kami di line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini juga dapat Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kami sapa. Ini ada Ustadz Sulaiman yang sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Ustadz, ini sebelum kita memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung ya, tentunya berkenan untuk Ustadz menyampaikan pengantar dari materi kita, akhlak Nabi Muhammad SAW. Silakan informasinya Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, puji syukur persembahkan kepada Allah, selawat dan salam selalu tercurah bagi junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah menjawab, akhlak Nabi sangat banyak dan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, karena khuluqul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang mencerminkan isi Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam menyanjung bagaimana kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Akhlak Nabi sangat mulia. Nah, Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan engkau wahai Muhammad adalah kepribadian yang sangat tinggi akhlaknya. Jadi akhlak Nabi jangankan untuk umat Islam, ya, dengan musuh umat Islam saja Nabi mesti mempunyai akhlak.
Jangankan dengan para sahabat, Nabi dengan kita umatnya, yang pada masa Nabi itu belum ada sama sekali, tapi Nabi sudah memuliakan umatnya. Oleh karena itu, para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, sekelumit tentang akhlak Nabi yang akan kita bicarakan hanyalah sesuatu yang sangat kecil, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita sebagai umat Nabi Muhammad mencerminkan kepribadian yang mulia. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi dan membuka untuk kita hidayah-hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustadz Sulaiman. Kita langsung memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung ya di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Iis. Waalaikumsalam Pak Azhari di Sekayu ya. Ya. Silakan pertanyaannya Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak saya mau tanyakan, bagaimana kita untuk bertakwa secara rohani ataupun jasmani? Ya. Bagaimana kita untuk bertakwa itu secara rohani maupun jasmani? Bagaimana cara kita bertakwa secara rohani dan jasmani, gitu pertanyaannya Pak ya? Ya. Baik. Itu pertanyaannya Ustadz Sulaiman? Ya. Baik. Terima kasih Pak Azhari, ditunggu jawabannya ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, Pak Azhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan agar kita dalam bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ya, tidak disebutkan bahwa kita bertakwa secara rohani dan jasmani. Haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah pada hari itu untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ya, artinya kita dimanapun kita berada, kapanpun kita sedang berada, dengan siapapun kita berada, kita berpegang teguh dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, oleh karena itu barangkali jawaban untuk Pak Azhari pertanyaan bagaimana bersyukur kepada Allah secara rohani dan jasmani, maknanya kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban saya untuk pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Sulaiman informasi ataupun juga penjelasannya ya. Kita lanjut lagi ke penelpon kedua Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Abu Bakar ya. Sukiman Ahmad. Oh, Pak Sukiman Ahmad Pasar Kuto. Silakan Bapak, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ini bukan pertanyaan, mohon pengarahan. Apakah umaro dan ulama kita sekarang sudah mencontoh ke akhlak Rasulullah, Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukiman Ahmad dari Pasar Kuto. Apakah ulama dan umaroh kita saat ini sudah mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW? Silakan penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih Pak Sukiman Ahmad. Pertanyaannya, ada sebagian ulama kita yang meniru begitu juga ada sebagian ulama kita yang sudah mengenalkan hal ini. Jadi tinggal kita memilah dan memilih
Ya, kita tinggal memilah dan memilih. Ulama manakah yang mereka menggunakan akhlak Nabi, dan tinggal kita memilih juga ulama dan ulama mana yang tidak mengamalkan akhlak Nabi. Sekali lagi, ya, masih banyak ulama dan ulama kita yang mengamalkan akhlak Nabi, bahkan sangat banyak. Kita ketahui sangat banyak. Namun kita biasanya, kita sebagai pengikut, kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikut para ulama dan ulama tersebut terhijab. Nah, kita masih mementingkan diri kita, jujur, kita masih mementingkan diri kita. Sehingga kemudian apa yang masih kita dapatkan ulama yang lurus, masih kita dapatkan umarok yang lurus, namun kita umatnya dan kita rakyatnya, kita masyarakatnya ternyata mengikuti yang tidak baik dan tidak benar tersebut. Jadi masih sangat banyak orang-orang baik, masih sangat banyak kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh para ulama dan umarok kita. Ini jawaban saya untuk Pak Iman Ahmad. Baik, terima kasih Ustadz. Kita jeda sebentar ya. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat tanggal 26 September 2025. Kami masih membahas tema seputar akhlak Nabi Muhammad SAW bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA, dosen Fakultas Usuluddin dan juga pemikir Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Dan tentunya pendengar, Mutiara Pagi ini juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Juga kami hadirkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kami masih bersama dengan Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman. Ya. Baik, Ustadz, kita terima penelpon berikutnya Ustadz ya.
Ya, Assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya di line telepon 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Mutiara Pagi, waalaikumsalam Mbak Esi. Iya, dengan Bapak Pak Kiwai di Pak Batu Kiwai. Raja. Silakan Pak Kiwai Batu Raja. Ingin tanya Mbak dengan Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri seorang pemimpin yang menteladani akhlak Rasulullah? Itu aja yang ingin saya tanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri-ciri pemimpin yang meneladani sikap Nabi Muhammad SAW? ya, baik, terima kasih. Ya, bagaimana ciri-ciri pemimpin yang meniru akhlak Nabi? Semua ciri-cirinya, semua yang baik-baik, ya, semua yang baik yang dikerjakan oleh para pemimpin, artinya mereka sudah melakukan ciri-ciri kepribadian akhlak Nabi. Karena kita tahu bahwa hakikatnya Nabi kita Muhammad SAW rahmat bagi sebagian alam. Dan Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus dirimu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sebagian alam. Maka ciri pemimpin yang meniru akhlak Nabi, dia akan mengajarkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, meniru dan mencontoh kebaikan. Ini ciri-cirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz Sulaiman. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung silakan ya, masih ada kesempatan di line telepon 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Esi. Iya, ini Pak Abu Bakar ya. Silakan dijejawi Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar. Ya, sepertinya mengalami kendala komunikasi ya. Pak Abu Bakar. Iya, sayang sekali terputus. Pak Abu Bakar boleh mencoba kembali atau pendengar lainnya yang ingin bergabung di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, line telepon di 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Iya, Pak Zakaria, mohon monitor radionya dikecilkan sedikit ya biar nggak feedback. Mungkin Mbak ya. Oke, baik, silahkan Pak Zakaria di Kenten. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja Ustadz ya. Ini penjelasan Ustadz masalah Islam moderat atau moderasi. Halo? Apa yang maksud dengan Islam yang moderat Ustadz? Apa yang dimaksud dengan Islam yang moderat ya? Iya. Baik. Ini suaranya Mbak Esi mantul-mantul kayaknya dari Pak Ustadz juga. Iya. Oke. Apa suaranya mungkin ini ya, loudspeaker apa ya? Iya. Tapi udah di biasa ya Ustadz ya? Ya. Teleponnya ya? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten. Apa yang dimaksud dengan Islam moderat Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Teti. Islam moderat itu istilah yang berkembang sekarang, ya, untuk menyatakan bahwa moderat itu berasal dari bahasa Arab, wasatiyah, Islam yang berada di tengah-tengah. Artinya Islam adalah agama yang mengatur kehidupan umat manusia. Moderat juga maknanya wasit. Wasit artinya yang mengatur semuanya. Ya, wasatiyah. Wasit dalam bahasa anak kita di Indonesia itu tugasnya adalah mengatur permainan agar menjadi baik.
Yang salah disalahkan, yang benar dipersilahkan. Inilah makna Islam moderat. Islam yang tidak memihak ke kanan dan tidak memihak ke kiri. Islam yang berada di tengah-tengah. Islam yang memberikan rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan contoh dan teladan. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Sulaiman. Kita ke WA dari pendengar ya, Ustadz Sulaiman, kita teruskan. Ini dari Bapak Romli Jamal di Muara Damai, Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin merubah akhlak yang buruk di usia kita yang sudah tua, misalnya suka marah, tidak jujur, dan lain-lain. Ya, ini kalau diibaratkan sebuah pohon yang besar, pohon tersebut bengkok, tentu sulit untuk diluruskan. Adakah langkah atau cara yang bisa dilakukan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Esi, Pak Romli Jamal. Sebenarnya kepribadian kita harus introspeksi. Kuncinya introspeksi, ya. Tambah usia kita, maka emosi itu akan bersama. Jadi Pak Romli sebagai seorang manusia, maka kita harus introspeksi diri. Jangan sampai kita berminah bobong dengan kondisi kita, ya. Sehingga kita tidak mau merubah. Kalau bahasa Lampung itu keras kepala, ya. Maka mari kita merubah diri kita menuju kebaikan. Jangan sampai kita masih tetap pada posisi dan kondisi kita, tidak mau merubah diri. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita ke penelpon kembali ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Eti. Iya, dengan Bapak Pak Jumadi, daerah Lubai nih. Pak Jumadi di Lubai. Silahkan Pak Jumadi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz ya, kan kalau akhlak tuh menurut aku nih menyangkut dengan perkataan dan perbuatan nih Ustaz. Jadi aku nih Ustaz kan pengen berbuat baik nih Ustaz, bersilaturahmi bersama Ustaz. Nah, takut kalau diartikan lain nih Ustaz. Jadi bagaimana kalau kita nak berbuat baik, kalau pajak jangan diartikan orang lain deh caranya Ustaz ya. Jadi mohon pencerahannya Mbak Esi. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumadi di Lubai, silakan pencerahannya Ustaz. Ya, Pak Jumadi di Lubai, kita berbuat baik namun sering disalahartikan oleh orang kebaikan kita, ya. Maka teruslah berbuat baik. Saya katakan teruslah berbuat baik. Selama itu kebaikan, maka teruslah kita berbuat baik. Jangan sampai perbuatan baik kita itu berhenti dengan ucapan orang lain. Teruslah berbuat baik. Ya. Pasti kebaikan itu banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak senang. Sebagaimana kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW pada saat masa awal menyebarkan kebaikan Islam, Nabi kita itu terus dijauhi, dihina, difitnah, tetapi Nabi tetap menjalankan. Selama yang dijalankan itu kebaikan, Pak Nabi terus jangan sampai kita berhenti. Layak kita berdoa, semoga Allah memberi hidayah bagi Indonesia. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi Indonesia. Allah a'lam. Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya, dan pendengar tentunya tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda di Mutiara Pagi. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Alamsyah di Palembang. Pak Alamsyah Palembang. Silakan pertanyaannya Pak Alamsyah. Iya, Pak Ustadz, kita ini sebagai bangsa yang religius, ya kan, terkenal bangsa yang religius, mayoritas Islam, kemudian sarana ibadah banyak. Pak Alamsyah? Ya, halo. Ya, Pak Alamsyah mendengarkannya via ini ya, loudspeaker kali ya, agak feedback di kita. Di Oke, halo. Iya, di telepon biasa. Iya, lewat biasa aja ya. Oke, silakan Bisa, ya? diulangi. Iya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah kita ini sebagai orang Indonesia terlahir sebagai Islam, agama terbesar, mayoritas, sarana ibadah lengkap, kemudian ritual agama ramai, masjid penuh, umroh penuh, haji antri panjang, kemudian ya pokoknya secara kasat mata Islam di Indonesia ini orang-orang yang taat. Tetapi mengapa kami sebagai orang awam melihat masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, korupsi hal yang biasa, kriminal banyak. Sementara di negara-negara yang kita katakan negara yang kafir, tidak beragama Islam, bahkan ateis, kriminal cenderung sedikit, korupsi tidak ada, kemudian keamanan terjamin. Nah, kalau di Indonesia Pak, kita ke masjid aja Pak, takut meninggalkan barang-barang kita, takut kehilangan. Kalau kita di Jepang, kita ketinggalan barang berharga di fasilitas umum, aman Pak, kembali Pak. Nah, itu yang kami orang awam ini kadang bingung ini, kenapa bangsa kita yang religius ini tetapi perilakunya bertolak belakang dengan bangsa-bangsa yang dikatakan kafir tadi. Nah, apakah ada yang salah dalam cara kita beragama? Atau mungkin apa kira-kira Pak Ustadz hubungan dengan akhlak Nabi yang seharusnya menjadi panutan kita orang Indonesia yang mayoritas Islam? Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alamsyah dari Palembang ya. Kenapa nih Ustadz, kita sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar gitu ya, tapi tindakan ataupun juga perilaku kita masih belum bisa menunjukkan hal-hal yang baik seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Esi. Pak Alamsyah, mentalnya ya, artinya apa, kita jangan mengukur dengan banyaknya agama ini, tapi kita ukur mentalnya, mental bangsa dan negara ini masih banyak yang tidak baik. Jadi bukan berarti kita nyatakan bahwa di Indonesia mayoritas umat Islam di Indonesia banyak tempat ibadah, khususnya tempat ibadah umat Islam. Tetapi dalam pemberitaan banyak umat Islam yang menjadi tersangka. Ya, itu dijawab juga. Karena apa? Negara kita banyak orang yang beragama Islam. Kalau kita lihat negara-negara yang mayoritas orang lain yang beragama, mereka banyak. Kenapa? Karena mayoritas. Nah, jadi jangan juga kita ukur itu, tapi mentalnya. Ya, nah, mental ini adalah hal yang harus kita perbaiki. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kepribadian Nabi yang kita tiru dan kita terlibat menjadi sesuatu yang mereka itu. Jadi Pak Alamsyah, hal ini tergantung dengan diri kita. Diri kita, individu kita. Kalau orang Arab yang menggunakan istilah al-domir, artinya al-domiruka, hati nurani. Maka kalau hati nurani mengerti itu kebaikan, kejahatan,
Kalau itu nuranimu mengetahui itu tidak baik, jangan kerjakan. Jika kita sudah mengetahui bahwa akibat dosa itu akan memalukan kita, maka kita tak akan pernah mengerjakan perbuatan dosa. Begitu juga sebaliknya. Jika pahala itu menyenangkan diri kita, membanggakan diri kita, akan banyak orang yang mengerjakan kebaikan. Nah, inilah yang perlu kita tanam dalam kepribadian kita masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Sulaiman. Untuk pendengar silakan masih ada kesempatan ya yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 atau juga Anda yang ingin bergabung bisa melalui WA kami di 082179279090. Baik, kita kembali ke penelpon. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Ida ini ya. Iya. Silakan Bunda Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Ustadz, menurut saya Pak Ustadz barangkali ya mohon disempurnakan pertanyaan saya ini untuk mencontoh akhlak Rasulullah, untuk supaya kita mempunyai akhlak yang baik, kita yang barangkali meningkatkan ibadah kita lebih sempurna, lebih baik gitu, sehingga akan keluarlah akhlak yang baik dalam kehidupan kita selama hidup sehari-hari gitu Pak Ustadz. Ya, mohon Pak Ustadz pencerahannya lebih rinci lagi gitu biar kami bisa mengerti kata-kata yang saya tanyakan tadi gitu Pak Ustadz ya. Iya, Bunda Ida, ya, jadi pertanyaannya? Iya, untuk supaya kita punya akhlak baik, yang jelas kita menyempurnakan rangkaian ibadah kita dulu kepada Allah gitu Mbak Esi. Iya. Ya, itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penjelasannya buat Bunda Ida, Ustadz Sulaiman. Ya, Mbak Esi, terima kasih Bunda Ida. Semua yang diungkap oleh Bunda Ida adalah benar. Ya, hakikatnya tadi sangat menyatakan hakikat kebaikan itu membanggakan diri kita. Kejahatan itu merusak dan menghancurkan diri kita. Pada saat kita berbuat baik, membanggakan diri kita, ya, maka kita terus akan berbuat baik. Begitu juga sebaliknya. Jika seandainya kita berbuat tidak baik, menghancurkan diri kita, maka tidak akan pernah kita melaksanakan perbuatan baik. Ibadah hakikatnya semua kebaikan. Ibadah yang kita lakukan untuk menjadikan diri kita orang-orang yang baik. Bagi mereka yang senang beribadah, mereka akan menjadi orang baik dan mereka akan berada di tempat yang baik. Begitu pula sebaliknya. Bagi mereka yang tidak pernah beribadah, apapun bentuknya, salatkah, puasa, zakatkah, dan sebagainya, maka tempat mereka ini akan menjadi orang yang tidak baik, dan tempatnya juga tempat yang tak baik, yakni mereka. Ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar ya. Ini dari Pak Antoni di Palembang. Semoga Pak Ustadz tetap sehat dan juga dilindungi oleh Allah SWT. Pertanyaannya, bagaimana cara baiknya kita mengetahui dan memahami tentang Rasulullah SAW supaya tidak terjadi yang kurang baik? Terima kasih untuk pencerahannya Ustadz. Ya, kita mengenal kepribadian Nabi. Sekarang ini kita bisa mengenal kepribadian Nabi dalam bentuk cerita yang bisa kita akses, ya sangat mudah. Maka sekarang ini salah satu di antara cara Mutiara Pagi itu adalah cara kita mengenal kepribadian Nabi. Jadi dengan acara-acara seperti ini kita mengenal dan memahami kepribadian Nabi. Begitu juga kita menghadiri acara hal-hal besar umat kita, atau begitu kita mempelajari kepribadian yang ada pada diri ini. Jadi
Caranya adalah mendatangi orang baik dan mendatangi tempat baik yang selalu mengajarkan kebaikan. Maka kita akan mendapatkan akhlak Nabi di sini. Terima kasih. Baik, ini berikutnya juga dari WA Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga kita dalam lindungan Allah selalu. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara yang paling sempurna menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Misalnya dulu kita pernah terjun ke dunia gelap, tetapi beberapa bulan ini ada beberapa teman mencoba mempengaruhi kita untuk terjun kembali ke dunia itu. Jujur sekarang ini saya sudah bingung bagaimana caranya Ustadz supaya tidak tergiur dengan perbuatan itu kembali. Dari Pak Zulkifli di Banyuasin, Ustadz. Oke, terima kasih Pak Zulkifli di Banyuasin. Barangkali kita pernah dulu mendengar lagu etik ya, lagu etik bagaimana menjadi orang baik. Ada 5, satu di antara teman dengan orang-orang baik. Duduk bersama dengan orang baik. Kenapa? Jangan impor. Nah, apalagi kita yang adil ini, kita yang adil. Pada saat kita berteman dengan kebaikan, kita akan menghasilkan kebaikan. Pada saat kita berteman atau berteman di komunitas yang tidak baik, mungkin posisi kita yang adil ini mengikuti di mana teman-teman. Jadi salah satu di antaranya bertemanlah dengan orang baik, dan mereka akan menunjukkan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Ini salah satu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Sulaiman. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan ya, masih ada satu kesempatan lagi kami berikan. Di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami masih bersama dengan Ustadz Sulaiman M. Nur MA. Oke. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan hamba Allah di Palembang ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat Rasulullah SAW itu menghadapi Yahudi Madinah pada waktu itu hingga membuat kesepakatan sampai pada waktu ini Yahudi terkenal keras kepala. Bagaimana sikap Rasulullah pada waktu itu? Demikianlah. Baik. Terima kasih ya Bapak sudah bergabung. Silakan Ustadz Sulaiman, ini pertanyaan terakhir dari pendengar ya di Mutiara Pagi kali ini. Bagaimana dengan sikap ataupun juga akhlak Nabi Muhammad tadi ya menghadapi kondisi yang terjadi di Madinah waktu itu ya? Ya, baik, terima kasih Allah di Palembang. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi umat pada masa Nabi tidak berada di Madinah. Pertama sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak memihak. Bagaimana pada saat Nabi masuk Madinah pertama kali, semua umat kaum Ansor itu menyambut dan menyiapkan rumah mereka untuk disinggahi oleh Nabi. Tetapi Nabi sangat bijaksana. Nabi tidak menurutin semua permintaan mereka, tetapi Nabi luar biasa. Itu akan berhenti di mana untuk yang ditunggangin itu berhenti. Kedua, Nabi pada saat di Madinah yang mengakomodir semua yang ada di situ, kaum Ansor, kaum Muhajirin. Artinya apa? Nabi mengakomodir.
semua yang ada di sana. Nabi tidak langsung serta-merta menjadikan Islam, tetapi Nabi mengakomodir dulu. Maka hal ini setelah terjadi akomodir dari Nabi, maka yang baik harus dikerjakan, yang tak baik pada yang bersama dihentikan. Inilah kepribadian Nabi pada saat berada di Madinah. Baik. Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Silakan pesan-pesannya untuk pendengar. Baik, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita berakhlak sebagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan akhlak Nabi itu sebagai cara kita bermasyarakat, bergaul dan berbangsa. Semoga Allah berkahi negeri dan pertemuan ini, dan semoga Allah mengijabah semua doa-doa kita. Semoga Allah jadikan bangsa dan negara kita ini bangsa dan negara yang berhasil dan maupun hibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sulaiman. Sehat, sukses selalu Ustadz ya. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kita tadi sudah berbincang seputar akhlak Nabi Muhammad SAW bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA, dosen Fakultas Usuluddin dan juga pemikir Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Untuk Mutiara Pagi di hari ini, di hari Jumat 26 September 2025. Saya Esi dan rekan-rekan ZIS yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap terus bersama kami pendengar. Pukul 6 nanti Warta Berita Daerah yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.